untung. Kalau yang lain ada yang mulai usaha dari nol, angkat tangan yang mulai usaha dari nol. Masih mending. Atau yang sekarang masih nol? Sekarang masih nol juga. Lebih banyak yang masih nol ya. Oke. Saya mulai dari warisan orang tua. Jadi bukan turun temurun, jangan turun menurun itu. Warisan orang tua tapi minus, utang miliaran. Nah ini, jadi kalau yang saudara-saudara mulainya dari nol itu masih jauh lebih beruntung dibanding saya. Karena saya dapat warisan orang tua itu utang miliaran. Jadi lebih berat ya. Utang miliaran ini satu hal yang berat. Kalau dulu krisis 98, utang orang tua saya bunyinya miliar, mendadak karena dolarnya dari 2.500 jadi 15.000. Utang orang tua saya langsung naik 6 kali lipat. Dan alhamdulillah tahun 2000 akhir, 2001 awal bisa lunas semua berkat ekspor furniture ini. Kemudian ternyata tahun 2004 jatuh lagi. Jatuhnya lebih parah lagi, bener-bener jadi butiran debu gitu. Mobil 7 habis semua, rumah habis, aset habis semua, utang miliaran lagi. Balik lagi naik motor Jupiter. Motor Jupiternya masih ada sampai sekarang. Nggak saya jual karena nggak laku. 1 tahun 4 bulan lunas lagi ternyata. Jadi jatuh bangun, artinya apa? Setiap jatuh harus bangun. Jadi buat yang masih punya utang banyak, yang punya masih rugi usahanya, nggak usah takut. Nggak usah takut bahwa kita rugi, nggak masalah. Bagaimana solusinya? Nah, ini yang penting kan? Bagaimana? Kalau saudara punya utang banyak, punya masalah keuangan, obatnya cuma simpel, satu aja obatnya. Apa obatnya? Ledakan penjualan. Iya kan? Kalau penjualannya 1 juta dolar, 2 juta dolar, utang lunas gak? Pasti lunas utangnya. Iya kan? Jadi utang berapapun, kalau kita ledakan penjualan, penyakitnya pasti sembuh. Jadi saran saya ledakan penjualan. Nah ini pabrik saya. Next. Nah saya juga ada bisnis properti, ada beberapa bidang. Terus next. Nah ini acara jalan-jalan perusahaan. Terus, nah ini rumah saya cukup gede juga di Jepara. Nah itu ada sayanya di atas itu, nggak kelihatan ya. Next. Ya ini. Nah yang menarik ini, kita punya infojakat.com Al-Muzaki. Ini juga menarik, kenapa? Ternyata di Indonesia tuh banyak orang baik. Nah, kita dapat tanah wakaf 1.500 meter, kemudian kita bangun pondok. Sekarang ada 54 anak yatim yang masih hidup sampai sekarang dari internet, 100% dari internet. Ternyata bisa. Dan saldo kita sekarang sudah bunyi ratusan juta. Bahkan sekarang kita ambil tanah sebelahnya lagi, akan bikin pondok keduanya lewat internet. Jadi saya sarankan buat rekan-rekan yang semua yang ada di sini harus belajar internet. Internet itu gampang sekali. Kita bisa cari email pembeli, kita tinggal kirim emailnya. Sekarang kan dunia era informasi, bener nggak? Kalau era informasi itu informasi gratis, mau cari apa aja di internet ada nggak? Nyari alamat hotel, nyari apapun lewat internet gampang sekali. Jadi di era informasi yang paling penting adalah kita punya nama baik. Itu. Nah, ketika saya jatuh tahun 2004 itu, apa yang saya kerjakan? Nah, ini yang penting itu kan. Apa yang harus kerjakan? Ledakan penjualan.
Setelah ledakan penjualan, bagaimana? Cari supplier. Kalau kata Danny DeVito, istilahnya use other people money. Jadi use other people money. Pakai uang orang lain. Iya enggak? Jangan pakai uang sendiri. Usahakan pakai uang lain, orang lain. Gimana caranya? Kerjasama, partnership. Iya enggak? Ada benda yang selalu saya bawa kemana-mana, yaitu meterai 6.000. Nah ini. Tanda tangan. Ini benda paling bermanfaat. Ini selalu saya bawa kemana-mana. Kalau kita utang 1 miliar pakai meterainya 6.000 enggak? 6.000. Utang 100 juta meterainya 6.000. Jadi ini benda paling bermanfaat. Bisa buat dapat utang banyak sekali. Rekor saya tahun 2005, saya pernah dapat utangan 11 miliar pakai meterai 6.036 biji. Luar biasa kan? Sampai istri saya stres. Pak, utang kita ada 11 miliar. Masalah buat lo? Kan uangnya sudah diterima, tak bilang. Iya Pak, nanti bayarnya gimana? Ya bayarnya kalau ada uangnya dibayar. Kayak nggak pernah tahu. Pernah utangin orang nggak? Susah nggak naginya? Nah iya, nggak usah pusing-pusing kan. Itu aja kok repot tuh. Istri itu kadang-kadang seringnya mikirnya begitu ya. Pak, nanti orangnya kalau nagih gimana? Ya nanti toh. Orangnya kan belum datang nagihnya. Nanti kalau tanya gimana? Kalau ada dibayar. Kalau nggak ada ya tinggal bilang nggak ada, dijawabin. Jawabnya gimana? Istri ini paling bingung saya kalau itu. Jawabnya gimana? Ngomong orangnya aja belum datang, belum tanya. Saya suruh kasih jawabannya. Bingung nggak? Itu kerjaan istri-istri itu. Oh pertanyaannya belum ada, saya suruh kasih jawabannya. Saya bilang orangnya nanti kalau datang saya jawab. Oh orangnya datang aja belum, tanya juga belum, saya suruh jawabin. Susah nggak? Nah itu. Jadi nggak usah bingung. Saudara-saudara pasti pernah ngalamin ngutangin uang, terus susah nagihnya. Pernah kan? Pernah? Nah, sering kok. Jangan sering-sering Bu. Jadi nggak usah bingung. Karena kata istri saya, yang utang itu yang utang itu yang menang. Bener nggak? Bener. Sampai setelah 11 miliar itu, pengesum jatuh tempo belum nyampe, pembayaran dari buyer sudah nyampe. Akhirnya di saldo saya lihat, waduh, ini ada duit banyak. Ada duit parkir 7-8 miliar setiap bulan yang nganggur di situ. Saya bilang, Mama, ini duit banyak banget. Enaknya gimana? Kita belanjainnya. Wah, jangan ini duitnya pengesok gitu. Ya udah, kita depositoin aja. Waktu itu bunga bank masih 12%-an. Kita setahun dapat setiap bulan dapat sekitar 80 jutaan dari deposito, bukan uang kita. Enak nggak? Enak nggak? Siapa yang mau? Nah, nggak ada yang mau ternyata. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, ini yang bisa terjadi. Istri-istri ini kadang-kadang sering tanyanya yang aneh-aneh gitu. Kita belum berangkat, tadi pagi saya mau berangkat. Pak, pulangnya kapan? Sering nggak nanya begitu? Lah orangnya masih di rumah, dia tanya pulangnya kapan? Aneh nggak? Kalau saya udah keluar dari rumah, baru ditanyai pulangnya kapan? Kok ini masih di rumah, udah ditanya pulangnya kapan? Masih di rumah. Jadi jangan mikir terlalu jauh. Dalam usaha juga jangan begitu. Nanti kalau bangkrut gimana? Kun fayakun. Jadi bangkrut beneran, bener nggak? Jadi jangan itu. Apa resikonya jadi pengusaha? Apa sih resikonya pengusaha? Resiko jadi pengusaha kaya, banyak duitnya, punya mobil banyak, punya rumah bagus. Nah itu resikonya. Betul? Setuju? Nah, itu yang saya mau cerita. Kemudian